Siapa orang yang keluar rumah melewati suatu jalan yang tamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka dimudahkan Allah jalannya nanti masuk ke dalam syurga. Di hadis yang lain disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, siapa orang yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dicatat sama dia dengan berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah masing-masing. Agak-agaknya itulah yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Lepas dari sholat subuh, kita sebetulnya sudah boleh pulang, tapi karena dibuat oleh pengurus tausiah subuh majelis ilmu, maka sabar kita duduk sebentar, paling lama sampai waktu syuruk 6:13. Jam 6:07 kita sudah boleh berhenti. Yang batal wudu boleh pulang wudu untuk menunaikan sholat-sholat isya. Bapak-bapakku, ibu-ibu, saudara-saudaraku jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayah-ayah kami, bunda-bunda kami, orang-orang tua kami yang kami hormati, kemudian pengurus masjid, bapak ketua beserta perangkat-perangkat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, tak dapat disebut satu persatu, kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada pagi subuh ini, mereka orang-orang yang sabar, ada di level 2. Sabar itu kata ulama ada 3 tingkatannya. Yang paling rendah, sabar menghadapi musibah, itu sabar level rendah. Level 3, sabar level 3 itu sabar menghadapi musibah. Anak kita meninggal, istri kita meninggal, kita dapat satu penyakit, atau datang banjir, kebanjiran rumahnya, atau dia di PHK di tempat kerjanya, datang satu musibah, sabar dia menghadapi itu sabar level 3. Seluruh orang, hampir semua orang bisa melewati itu. Tapi ada sabar level 2. Apa itu? Sabar dalam ketaatan. Pagi ini, subuh ini, kita tidak sabar menghadapi musibah, kita sabar dalam ketaatan. Yang paling tinggi kata ulama sabar itu. Yang ketiga sabar menghadapi musibah. Yang nomor 2-nya sabar dalam ketaatan. Yang ketiga sabar untuk tidak berbuat maksiat. Mudah-mudahan kita tidak hanya sabar dalam menghadapi musibah, kita sudah masuk sabar dalam ketaatan, dan yang ingin kita level 1, sabar untuk tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, rukun beragama itu ada 3. Apa maknanya? Barulah orang itu disebut sempurna dia beragama kalau sudah ada 3 ini padanya. Apa itu yang 3, Pak Ustaz? Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman, Islam, ihsan. Kalau ada 3 ini pada diri seseorang, barulah dia disebut sempurna dia beragama. Maka disebut rukun beragama itu ada 3: iman, Islam, ihsan. Apa itu iman? Meyakini dalam
jauh dari qalbu ada namanya fuad. Lebih dalam lagi dari fuad ada namanya lub. Lebih dalam lagi dari lub ada namanya sir. Maknanya jauh di lubuk hati yang paling dalam. Bukan hanya hati sanubari, tapi hati nuraninya meyakini bahwa Allah saja yang Tuhan. Yang lain daripada Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Itu rukun agama yang pertama, iman. Tidak ada sedikit pun tercampur dalam qalbunya, dalam hatinya kesyirikan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang hari di mana harta tak berguna, wala banun, anak-anak tak juga menolong. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Apa makna hati yang selamat? Kata ulama, kalau dipandang secara syariat, maknanya hati yang tidak ada penyakit hati, tidak ada dengkinya, tidak ada hasadnya, tidak ada ujubnya, tidak ada sombongnya, tidak ada dendamnya. Itu maknanya hati yang selamat. Tapi kata ulama, dipandang secara hakikat, apa makna hati yang selamat? Illa man atallah biqalbin salim. Maknanya adalah tidak ada sedikit pun persekutuan Allah di dalam qalbunya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di nomor pertama ini, iman sempurna hendaknya iman kita. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk menyempurnakan iman itu diajak kita oleh para alim, oleh para ulama, oleh para ustaz, oleh para mursyid. Untuk apa? Senantiasa mendawamkan, melazimkan, membiasakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang yang ahli zikir, siapa saja orang yang membiasakan dirinya berzikir, apa kata ulama? Insya Allah nanti kalau datang masanya malaikat maut mencabut nyawanya, dia pun mati dalam keadaan yang selamat. Apa mati yang selamat di situ Pak Ustaz? Makna mati yang selamat, dia mati tak tersesat. Ada orang mati tersesat? Ada. Siapa itu orang yang mati tersesat? Disebutlah pada akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang jelek, akhir yang hina, akhir yang tidak baik. Siapa mereka? Kata ulama, nanti saat kita mau mati Bapak Ibu, datanglah syaitan, datanglah iblis. Dia menyerupai orang yang paling dekat dengan kita selama kita hidup. Kalau dekat dengan ibu, dia datang macam ibu kita. Kalau kita dekat dengan ayah, dia datang macam ayah kita. Kalau kita paling dekat dengan istri kita, dia datang macam istri kita. Kalau kita dekat dengan suami kita, dia datang macam suami kita. Kalau kita sayang dengan anak-anak kita, dia datang pula macam anak-anak kita. Macam ibu, macam ayah, macam anak, macam suami, macam istri, macam kawan karib kerabat kita. Padahal bukan mereka, kata ulama. Yang datang itu sebenarnya siapa? Yang datang itu adalah setan. Yang datang itu adalah iblis. Apa yang dibawa oleh iblis, oleh setan saat orang sakratul maut? Datang mereka membawakan air minum. Apa urusan air minum dengan orang yang mau mati dibawakan setan Pak Ustaz? Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, orang yang mau mati, orang yang sakratul maut, kering kerontang tenggorokannya macam berpuasa penuh sebulan tak berbuka puasa. Kering kerontang, haus mencekik tenggorokan. Datang jin, datang setan, datang iblis membawakan air minum. Apa kata mereka? Aku tahu engkau haus. Kalau dia seorang ibu, kalau dia nampak macam ayah, aku tahu engkau haus nak. Kalau dia datang macam anak kita, aku tahu
tapi sebelum air minum itu dia bagi kepada kita, kata ulama, syaitan memberikan syarat. Apa katanya? Kalau bapak mau minum, kalau ibu mau minum, kalau kau sahabatku mau minum, bisa ku bagi sekarang, tapi sebut dulu. Apa syaratnya? Apa kata jin, apa kata setan iblis itu? Sebut dulu, sebut dulu. Apa yang dia minta, kita ingin menyebutnya. Sebut dulu Allah itu berbilang, sebut dulu Islam ini tersalah, sebut dulu Muhammad itu berdusta, dan engkau ikut aku. Andai tak ada zikir, andai hati kosong dari mengingat Allah, maka kata ulama, dia mengikuti itu semua dan dia mati dalam keadaan tersesat. Alhamdulillah. Tapi orang-orang yang tidak bisa disesatkan oleh syaitan, orang-orang yang tak dapat disesatkan oleh jin, oleh iblis, bahkan dia tidak akan merasakan sakitnya mati. Macam mana sakitnya mati? Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, maka Nabi menyebutkan macam kambing yang dikuliti hidup-hidup, macam mata pancing yang masuk ke dalam kulit yang basah, kemudian disentakkan terikut daging di atasnya, macam ditusuk dengan pedang beratus kali di lubang yang sama. Itu bagi siapa? Yang merasakan sakit mati macam itu bagi siapa? Bagi orang yang saat sakaratul maut kosong hatinya mengingat Allah, tak ada ucapan keluar dari mulutnya untuk mengingat Allah. Saat itulah sakit mati luar biasa dia rasakan. Tapi ada sebagian ulama mengatakan mati itu enak, mati itu nikmat. Di satu sisi Nabi sebut mati itu macam sakitnya seperti tadi. Tapi kenapa ada ulama yang menyampaikan mati itu enak, mati itu nikmat? Maknanya yang merasakan sakitnya mati macam tadi tak semua orang. Orang-orang yang berzikir kepada Allah saat sakaratul maut, insya Allah matinya enak, insya Allah matinya nikmat. Maka tak heran kita melihat ada orang ketika berpisah ruh dari badannya, tersenyum dia saat dimandikan orang. Semua orang bersaksi, semua orang melihat itu. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan yang nikmat. Siapa itu Pak Ustaz? Kata ulama, sepakat antara zahir dengan batinnya saat mati. Ketika zahirnya menyebut la ilaha illallah, maka hatinya menyebut Allah, Allah, Allah. Siapa yang dapat mati macam itu? Tentu ahli-ahli zikir, ahli-ahli yang selalu menyebut asma Allah, orang yang senantiasa melazimkan bibirnya mengucapkan la ilaha illallah. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Man kana akhiru kalami", siapa saja orang yang berkalam di akhir hidupnya, yang mengucapkan di akhir hidupnya la ilaha illallah, dakhala jannah, ditampakkan oleh malaikat sayap sebelah kanan jannah, surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ini tempatmu di surga wahai si fulan, kata mereka. Ini yang pertama. Mudah-mudahan mantap betul iman di dalam kalbu kita, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita bahwa Allah sajalah yang Tuhan, Allah sajalah yang berhak disembah, dengan banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, Islam. Barulah dikatakan iman seseorang benar kalau dia Islam. Apa maknanya? Islam itu ditegakkan di atas 5 perkara, kata Rasulullah. Ketika pertanyaan malaikat Jibril, disebut juga hadis itu dengan hadis Jibril. Kenapa disebut dengan hadis Jibril? Karena Jibril yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ditanyanya tentang iman, ditanyanya tentang Islam, ditanyanya tentang ihsan, ditanyanya tentang hari kiamat. Ketika ditanya tentang Islam, Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam ditegakkan di atas 5 pondasi. Yang pertama syahadah, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji ke Baitullah. Siapa itu orang yang benar imannya? Kalau dia menunaikan salat. Siapa itu
orang yang benar imannya? Kalau dia puasa bulan suci Ramadan. Siapa itu orang yang benar imannya? Sampai hartanya, nisabnya, batas minimal disebut dengan nisab, haulnya setahun, dia keluarkan zakatnya. Siapa itu orang yang benar imannya? Banyak duitnya, cukup untuk mengantarkan ongkos ke Baitullah, ke Makkah, ke Madinah, dia haji atau minimal umroh. Ada orang yang ngaku beriman kepada Allah tapi tak mau sholat, batal imannya. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi tak mau membayarkan zakat pada hartanya banyak, tak benar imannya. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi dia enggan puasa bulan suci Ramadan, bohong imannya. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi dia sepele dengan haji dan umrah, tak betul imannya. Maka sampai-sampai disebut oleh Allah dalam Quran, wa minan nasi may yaqulu amanna wa bil yaumil akhir. Ada manusia yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dia juga mengatakan percaya dengan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Engkau bohong, engkau dusta, itu orang tidak beriman, kata Allah. Jadi pembuktian dari iman kita adalah ibadah kepada Allah. Iman setelah iman Islam. Ada pertanyaan dari jamaah, Pak Ustaz, kalau ada orang sholat nampak sholatnya, kalau ada orang berzakat jelas harta yang dia keluarkan, kalau ada orang berpuasa bulan Ramadan nampak oleh kami lemas badannya dari subuh, dari pagi sampai maghrib, ada orang yang haji satu perumahan orang tahu kalau bapak ibu untuk berangkat ke tanah suci. Apa aplikasi dari syahadat? Apakah syahadat yang dimaksud itu hanyalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah? Kata ulama, orang yang baru dikatakan benar syahadatnya kalau ada sifat ini padanya. Apa itu? Aplikasi dari syahadat itu adalah dakwah. Ud'u ila sabili rabbik, mengajak orang ke jalan Allah. Jadi siapa di antara bapak-bapak yang benar syahadatnya kalau ada mengajak kawan datang ke Syahul Hamid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah? Siapa ibu-ibu yang benar syahadatnya kalau ada mengajak kawan untuk ikut majelis taklim di masjid ini? Siapa orang yang benar imannya? Siapa orang yang benar syahadatnya kalau ada mengingatkan orang dalam kebaikan, mengajak orang ke jalan Allah, mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar? Itu sesungguhnya aplikasi dari syahadat. Ketika dia yakin bahwa Allah saja yang Tuhan, ketika dia yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, keyakinannya itu dia yakinkan pula orang lain, barulah benar syahadatnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rukun agama yang kedua setelah iman adalah Islam. Tidaklah dia dikatakan beriman kalau tidak ada aplikasi dari imannya menunaikan ibadah kepada Allah. Apakah dengan ibadah kepada Allah saja cukup? Belum lagi. Ada rukun yang ketiga, namanya ihsan. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, dia percaya qalbunya, fuadnya hanya mengatakan Allah saja yang berhak disembah, la ilaha illallah, yang lain tak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Kemudian dia sholat, bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah itu pun dia kerjakan. Bukan hanya puasa Ramadan, puasa Senin, Kamis dia kejar-kejarkan. Bukan hanya dia haji, umroh dia berkali-kali. Bukan hanya sekedar membayar zakat, infak, wakaf pun dia lakukan. Tapi kalau dia berbicara, luka hati kawan. Kalau dia memandang orang, masam wajahnya, tersinggung orang setiap kali dia melihat orang. Masih ada tetangga yang terluka oleh tutur katanya. Masih ada orang yang hancur perasaannya karena sifatnya, karena sikapnya. Sampai-sampai kata Rasulullah, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. 3 kali diulang
orang yang tidak aman tetangganya karena perangai buruknya. Makanya 3 ini, kata orang 3 serangkai. Tak bisa hanya kita ngaku beriman saja kepada Allah kalau tidak ada pembuktian dengan ibadah. Tidak bisa kita mengatakan dengan ibadah itu cukup kita beragama kalau tidak ada ihsan di dalamnya. Apa itu ihsan? Berbuat baik kepada makhluk Allah. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketiga-tiga ini mesti kita sempurnakan. Kalaulah di malam pergantian tahun banyak orang membuat acara, apa acaranya? Muhasabah. Terambil dari kata hisab, menghitung-hitung. Apa yang dihitung? Berapa banyak buat dosa, berapa kali berbuat maksiat, berapa banyak kelalaian yang sudah dilakukan tahun 2021, 2022. Ingin kita perbaiki itu semua. Tapi ada orang yang lupa pula menghitung. Dia hitung berapa kali menipu orang, berapa kali menganiaya orang, berapa kali berbuat kezaliman, berapa kali ingkar janji, berapa kali jatuh ke lembah zina, berapa kali mungkin minum minuman khamar, minum minuman alkohol. Itu maksiat semua, dosa semua, meleleh air matanya di tahun pergantian tahun. Bagus. Tapi ada di antara kita yang lupa kita menghitung. Apa itu Pak Ustaz? Kita lupa menghitung harta kita. Kita lupa menghitung apakah dia sudah sampai nisab apa belum. Kita lupa menghitung haulnya. Padahal dari Januari ke Januari 2022, Januari 2021 ke Januari 2022 sudah setahun. Maka perlu kita hitung-hitung juga harta kita. Apa kata Rasulullah Pak? Siapa yang punya 20 keping dinar, duit di masa Nabi cuma 2, koin perak namanya dirham, koin emas namanya dinar. Makanya kalau ada bapak punya istri namanya dinar, itu banyak cincin emas. Karena dinar artinya emas. Koin perak namanya dirham, koin emas namanya dinar. Kata Rasulullah, siapa yang punya 20 keping dinar, keluarkan zakatnya 2,5%. Berat 1 dinar 4,25 gram. 4,25 kali 20 dapat rumus 85 gram emas. Apa kata ulama? Siapa yang punya duit senilai 85 gram emas, maka wajib zakat 2,5%. Berapa tuh agak-agaknya 85 gram emas? Kalau emas 1 gram sejuta saja, maka 85 juta. Nah, hitunglah Pak. Dari Januari 2021 ke Januari 2022, ada nggak Bapak Ibu dapat duit senilai 85 juta? Kalau ada, udah wajib keluarkan zakat 2,5%. Nah, tak cukup hanya iman, tapi kita tunaikan syariatnya, kita tunaikan ibadahnya. Salah satunya mengeluarkan zakat. Tidak cukup hanya dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan haji, dengan syahadat saja, tapi mesti ada ihsan, berbuat baik kepada makhluk Allah. Kata Imam An-Nahawi dalam kitab Syiar A'lam Nubala, ada 4 yang membuat orang tidak ihsan. Yang tepat kata Imam Al-Zahabi, karena 4 ini masuk dalam kategori kebodohan. Karena dia masuk dalam kategori kebodohan, maka terhalang juga dia untuk ihsan kepada orang. Apa itu Pak Ustaz? Kata Imam Al-Zahabi dalam kitab ini, orang itu akan terhalang berbuat ihsan karena dia bodoh. Apa ciri orang bodoh pertama kata Imam Al-Zahabi? Orang yang mudah marah tanpa sebab. Orang yang mudah marah tanpa sebab, atau sebabnya sedikit, marahnya segerobak, itu tak ihsan orangnya. Tak bisa dia masuk dalam rukun yang ketiga ini, ihsan. Berbuat baik kepada makhluk Allah, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kawannya, berbuat baik kepada manusia. Payah. Kenapa? Mudah marah tanpa sebab.
Ibu, terlambat suami pulang sedikit malam, sampai pagi dipunggunginya suaminya tidur. Bapak terlambat, istri buat kopi sedikit pagi, wajahnya sampai sore macam jeruk purut diinjak gajah. Salahnya sedikit, marahnya segerobak, kata ulama. Ada anak umur 5 tahun, karena kelalaiannya tumpah air di atas meja. Hanya karena air segelas tumpah di atas meja, sampai jam 12 siang anak itu dikenai marah. Ini orang yang macam ini, kata Imam Az-Zahabi, ini orang bodoh dan payah dia akan berbuat ihsan. Satu, orang yang mudah marah tanpa sebab. Karena itu kata Allah dalam Quran, siapa itu orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra, orang yang sanggup memberi orang baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, siapa orang yang bertakwa itu? Wal qaziminal ghaiz, yang sanggup menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina an-nas, orang yang lapang hatinya memberi maaf orang yang salah padanya. Nah, ini yang pertama. Siapa itu orang yang bodoh? Kata Imam Az-Zahabi, kalaulah kebodohan ini dia awetkan pada dirinya, maka terhalang dia pada rukun agama yang ketiga yang namanya ihsan. Orang yang mudah marah tanpa sebab. Yang kedua, siapa itu orang yang bodoh? Kata Imam Az-Zahabi, orang yang bodoh itu adalah orang yang suka menceritakan dosanya sendiri. Nih orang ini bodoh. Ada orang yang mengaku, Pak Ustaz, saya udah 2 tahun terakhir di Istiqomah, saya sholat jamaah subuh nih Pak Ustaz. Alhamdulillah, senang kita nengoknya. Tapi tak lama setelah itu dia berkalam, dia berucap, tapi kalau boleh jujur ya Pak Ustaz, ya Ustaz, carilah diskotik manapun di Batam yang belum pernah saya masuki Pak Ustaz. Dia tobat atau bangga dengan dosa? Kalau ada orang yang macam-macam itu, dia mengatakan, menyangka dirinya hebat. Sekarang dia tobat, sholat dia, berhenti dia berbuat maksiat, tapi diceritakannya kepada orang bahwa dulu dia begini, dulu dia begini. Dia menyangka orang takjub dengan dia. Padahal kata Imam Az-Zahabi, itulah orang yang paling bodoh. Allah sudah tutupi aibnya, Allah sudah sembunyikan dosanya, tapi malah ucapan yang haramnya yang membeberkan itu semua. Maka kata ulama, kalau buat dosa itu sendiri aja. Ini maksudnya bukan ngajak bapak ibu buat dosa, boleh buat dosa tapi sendiri, bukan itu. Maknanya begitu kita malunya dengan perbuatan maksiat dan dosa. Ada orang yang suka menceritakan aibnya sendiri, ada orang yang suka menceritakan dosanya sendiri. Kata Imam Az-Zahabi, itulah orang yang bodoh. Dan orang yang seperti ini akan terhalang pula dia untuk ihsan. Boleh kita menceritakan dosa kita ketika kita bertanya kepada Pak Imam, Pak Ustaz, ya saya mau tanya nih Pak Ustaz, saya sholat baru 5 tahun terakhir, umur sudah 45, dan banyak sudah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya yang saya tinggalkan Pak Ustaz. Gimana itu menurut Pak Ustaz? Nah, kalau begini caranya boleh, bukan dengan bangga dia dengan dosa itu, tapi dia ingin menanyakan kepastian hukum. Maka tentu buya kita, ustaz kita, guru kita semua, Ustaz Syahrul SIU MPDI akan mengatakan bapak wajib qadha. Makanya tadi kalau ada jamaah lepas sholat subuh, tukar lagi dia 2 rakaat, kita tak boleh subuh. Tak ada sholat lepas sholat subuh langsung. Yang ada sebentar lagi masuk waktu syuruk, 1 jam setelah waktu subuh. Tapi ini ada orang lepas dari subuh, tegak lagi dia 2 rakaat. Kalau yang belum ngaji, dia berbisik dengan kawan di sebelah, sesatnya. Padahal bapak itu sedang mengqadha subuhnya. Usolli fardhu subuhi rakataini adaan lillahi ta'ala. Pas dia tegak lagi, usolli fardhu subuhi qadhaan lillahi
Yang tadi adaan, yang ini qada. Lepas dari sholat subuh, tegak 2 rakaat. Lepas dari sholat zuhur, tegak lagi dia 4 rakaat. Lepas dari sholat asar, habis sholat asar pun tidak ada sholat. Tapi karena dia mengqada sholat asarnya yang banyak tinggal dulu, lepas asar tegak lagi dia 4 rakaat. Bukan adaan, tapi qadaan. Nah, begitulah agak-agaknya ketika menceritakan satu perkara yang mungkin aib kita, dosa kita, untuk menanyakan perkara hukum, untuk merubah kita kepada yang lebih baik, boleh. Tapi kalau ada orang yang hanya dengan bangga saja menceritakan dosanya, masa lalunya yang kelam, yang hitam, aib-aibnya yang dulu luar biasa hebatnya, itu orang yang bodoh, kata Imam Ad-Dhahabi. Yang ketiga, siapa itu orang yang bodoh? Kata Imam Ad-Dhahabi, orang yang bodoh yang ketiga adalah orang yang mudah percaya dengan siapapun. Apapun kabar yang sampai padanya, percaya dia. Orang ini menyampaikan ini padanya, percaya. Orang ini datang padanya mengatakan satu kabar, percaya. Orang ini melaporkan satu perkara padanya, percaya. Orang yang mudah hanya percaya dengan siapapun, itu menunjukkan juga kebodohannya. Dan orang yang mudah percaya dengan siapapun seperti ini akan terhalang pula dia untuk ihsan. Apa contohnya? Ibu dikasih tahu oleh tetangga, bu, tadi saya tengok bapak bonceng cewek di sana naik motor, arah-arah ke Ummu Fatimah sana. Langsung ibu ambil HP, diceknya suaminya, dasar suami kurang ajar. Padahal suaminya tadi betul bonceng cewek, bonceng perempuan. Rupanya ada ibu-ibu yang kecelakaan motor, Pak. Orang takut membantu, kalau tak ditolong ini bahaya, bisa ibu mati. Dinaikkannya ke atas motornya, dilarikannya ke Ummu Fatimah. Bagus gak tuh? Ya gak apa-apa. Tapi karena dia mudah hanya percaya dengan orang, akhirnya dia mencaci maki suaminya di WA. Nah, itu caranya kalau nanti bapak ketahuan bonceng ceweknya. Bilang aja ngantar orang ke rumah sakit, ya. Bercanda. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa orang yang bodoh? Kata Imam Ad-Dhahabi dalam kitab Syiar A'lam bin Nubala, orang yang mudah percaya pada siapapun. Tak boleh. Yang keempat, terakhir, siapa orang yang bodoh? Kata Imam Ad-Dhahabi, orang yang bodoh adalah orang yang suka menasehati orang. Bapak Ibu, nasihatin orang baik tidak? Perbuatan ma'ruf tidak? Ya, orang yang suka menasehati orang tidak pada tempatnya. Ada ujungnya, tidak pada tempatnya. Bukannya dia berbuat baik, tapi malah perbuatan itu dipandang oleh ulama perbuatan yang bodoh. Sampai-sampai kata Imam Asy-Syafi'i, kalau engkau menasehati aku di saat aku sendirian, itulah yang sebenar-benarnya nasihat. Tapi kalau ada orang menasehati aku di tengah keramaian, sungguh itu satu penghinaan. Diulangi, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Karena Nabi Muhammad itu punya adab berbicara. Kalau Nabi ragu yang dia sampaikan itu rasa-rasanya belum orang paham, Nabi mengulang-ulang sampai 3 kali. Nah, ini sunnah ya Pak ya. Kalau Bapak ngomong sama istri, Bapak ngomong sama anak, kalam yang sama diulangi sampai 3 kali, sampai kita yakin yang kita cakapkan itu paham. Itu sunnah Nabi. Rasulullah macam itu kalau berbicara. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Kalau ada orang yang menasihati aku di saat aku sendirian, itulah yang sebenar-benarnya nasihat. Tapi kalau ada orang yang menasihati aku di saat tengah keramaian, maka itu adalah satu penghinaan. Ibu tak boleh menasihati kawan di pasar kaget. Ramai orang itu. Bapak tak boleh menasihati orang di dalam masjid, di dalam majelis seperti ini, lalu dengan suara yang lantang, kawan kanan kiri dengar. Tapi kita punya alasan begini, saya orangnya apa adanya Pak Ustaz. Saya memang terbuka orangnya Pak Ustaz. Kita
Kita anggap itu baik. Kita anggap dengan kita terbuka, dengan kita orang apa adanya, kita menyangka itu baik. Tapi kata Imam Az-Zahabi, itu adalah satu kebodohan orang yang suka menasehati orang yang tidak pada tempatnya. Ada seorang khalifah namanya Harun Ar-Rasyid, seorang pemimpin umat, datang satu warga kepadanya. Apa katanya? Menasehati Imam Ar-Rasyid di tengah warga, di tengah keramaian. Merah wajah Imam Ar-Rasyid. Kata Imam Ar-Rasyid, Harun dan Musa diminta oleh Allah datang kepada Fir'aun saja dengan sendirian. Diminta tidak menasehati Fir'aun di tengah keramaian. Walaupun Fir'aun sudah sedemikian orangnya, sudah sedemikian bejatnya, sudah sedemikian kurang adabnya, sampai-sampai dia katakan, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Ketika Allah menyeru Harun dan Musa untuk datang menasihati Fir'aun, tak juga mempermalukannya di tengah masyarakatnya. Engkau bukanlah sebaik Musa dan aku tidaklah sejahat Fir'aun, kata Harun Ar-Rasyid. Mengapa engkau berbuat macam ini? Itu satu perbuatan yang tidak beradab. Kalau ada orang menasihati sahabatnya di tengah keramaian, itu adalah penghinaan. Yang sebenar-benarnya nasihat adalah menasihati orang pada saatnya sendirian, pada saat tidak ada dia akan dipermalukan. Maka ini juga bagian. Kalau ada orang yang suka mengoceh aja, suka nampak kawan tak peduli mau dimanapun, langsung dikasih nasihat, itu akan menghalangi dia dari perbuatan ihsan. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perhatikan yang keempat ini. Mudah-mudahan kita tidak masuk orang-orang yang dikatakan bodoh oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam bin Nubala. Yang pertama, orang yang mudah marah tanpa sebab. Yang kedua, orang yang suka menceritakan dosanya sendiri. Yang ketiga, orang yang apa tadi yang ketiga, Pak? Hah? Apa? Itu keempat. Satu, orang yang mudah marah tanpa sebab. Yang ketiga, yang kedua, orang yang saya pun lupa ceramah. Jadi tanya Ustaz Syamrul, Ustaz itu pun sendiri. Saya kalau ditanya di rumah Pak sama istri, apa tadi yang akan diteruskan di masjid itu, lupa. Jadi yang pertama, orang yang mudah marah tanpa sebab. Saya mau yang keempat ini Bapak renungkan. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam orang-orang bodoh yang akan menghalangi kita dari berbuat ihsan. Orang yang mudah marah tanpa sebab, orang yang mudah menceritakan dosanya sendiri. Yang ketiga, orang yang mudah percaya kepada orang lain, mudah percaya pada semua orang. Yang keempat, orang yang menasehati orang lain tidak memilih tempat. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agak-agaknya inilah kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami. Sebagai kesimpulan, rukun dari beragama kata ulama tiga. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Meyakini bahwa Allah saja yang Tuhan yang layak disembah, tidak bercampur oleh apapun dalam hatinya, itu iman. Kemudian imannya dibuktikan dengan ibadah kepada Allah. Dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umrah, dan dia berdakwah, mengajak orang untuk ke jalan Allah. Pembuktian dari syahadatnya. Kemudian yang ketiga, penyempurna dari agamanya itu adalah ihsan. Tidaklah seseorang dikatakan sempurna agamanya walaupun dia mengatakan beriman, walaupun dia rajin ibadah, tapi kepada makhluk Allah dia tidak berbuat baik, kepada makhluk Allah dia tidak sayang, kepada makhluk Allah dia tidak penuh dengan cinta kasih. Maka untuk tidak terhalang kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk Allah, jangan jatuhkan diri kita pada lembah kebodohan. Kata Imam Az-Zahabi, orang itu disebut bodoh kalau ada satu di antara empat ini padanya. Yang pertama, mudah marah tanpa sebab. Yang kedua, orang yang suka
suka menceritakan dosanya sendiri, yang ketiga orang yang mudah percaya dengan siapapun, yang keempat orang yang menasehati orang lain, tidak pilih-pilih tempat. Itulah yang dapat disampaikan pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Ada waktu sedikit lagi untuk kita memperbaiki wudhu, memperbaharui wudhu. Sebentar lagi waktu syuruk akan masuk, kita tunaikan sholat sunat isyraq secara berjamaah. Namun sebelum itu, kalau ada jamaah yang mau bertanya, 1-2 orang, kalau ada, kita persilakan. Waalaikumsalam. Dalam Quran disebut oleh Allah, masuklah engkau ke dalam surga karena engkau sudah beramal. Tapi ada hadis Nabi, hadis sahih, engkau masuk ke dalam surga bukan karena amalmu, tapi karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Wala ana, aku pun, kata Nabi, tidak masuk ke dalam surga karena amalku, tapi karena ridha. Ridha artinya sayang Allah, cinta Allah, kasih Allah kepada kita, namanya ridho. Bagaimana kita menyatukan dua dalil ini? Kata Allah dalam Quran, masuk surga karena engkau sudah beramal. Tapi kata Nabi, kita masuk surga bukan karena amal kita. Nah, kita tidak boleh mengatakan ini dalilnya kontra, ini gak betul, lalu menyalahkan satu dalil dan membenarkan dalil yang satu, mempertentangkan Quran dengan hadis. Kata ulama, tak begitu cara memahaminya. Bagaimana cara memahaminya? Memanglah kita masuk surga bukan karena amal kita. Kenapa kita masuk surga? Karena sayang Allah kepada kita. Tapi untuk mendapatkan sayang Allah itu mesti dengan beramal. Karena amal itu perintah Allah. Orang kalau menunaikan perintah, Bapak perintahkan istri begini, Bu, Bapak nggak suka kalau ibu ke pasar kaget ke jilbab. Bapak nggak suka orang ibu nampak oleh tukang ayam, tukang ikan di pasar kaget. Tutupnya pakai jilbab dia, pakai baju kurung, pakai baju yang dalam, pakai baju gamis. Bertambah-tambah cinta kita kepada istri. Betul Pak? Apa maknanya? Masuk surga bukan karena amal, tapi karena ridho Allah, karena sayang Allah kepada kita. Tapi untuk mendapatkan sayang Allah itu kita tunaikan perintahnya. Pertanyaan ayahanda kita, Pak Ustaz, banyak sholat 5 waktu kita, sholat wajib kita tinggal selama ini. Sekarang kita sudah sholat karena kita pun sudah mengaji. Rupanya yang tinggal-tinggal itu mesti diqadha, mesti ditunaikan, dicukur balik. Betul? Belum lagi lunas Pak Ustaz, nyawa kita melayang, malaikat maut datang menjemput. Gimana tuh bosannya belum lunas? Kembali dia tadi, kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga karena sayang Allah. Niat Bapak untuk ingin bertobat, untuk ingin inabah, untuk ingin istiqomah, tadilah yang membuat Allah sayang. Jadi jangan sama hitung-hitungan kita dengan hitung-hitungan Allah. Kalau hitung-hitungan kita, pinjam duit kawan 200.000, kembalikan 200.000, baru dikatakan lunas. Tapi di pandangan Allah tidak demikian. Makanya ketika kita ingin lakukan terakhir kita adalah surga, yang memasukkan kita ke dalam surga bukan karena amal kita. Jangan Bapak Ibu kira yang memasukkan kita ke dalam surga sholat subuh kita ini, tidak. Yang memasukkan kita ke dalam surga tetaplah sayang Allah kepada kita. Tapi untuk mendapatkan sayang Allah itu, Allah minta kita bangun lebih awal di pagi hari. Bagi bapak-bapak diminta untuk berjamaah di masjid, patuh kita. Kepatuhan itulah yang membuat Allah sayang, yang membuat Allah masukkan ke dalam surga. Jadi jawaban pertanyaan ayahanda kita tunaikan aja.
semampu kita. Bukankah makna ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita diminta jangan mati kecuali dalam keadaan yang sudah total dalam agama, benar-benar muslim. Siapa itu yang dimaksud orang yang sudah muslim? Siapa itu orang yang sudah dikatakan benar agamanya? Kalau dia sudah melakukan amal semampu dia. Kita mencegah diri dari perbuatan dosa dan beramal sebatas kemampuan kita. Segitu dulu kita mampunya. Kata Allah, malaikat datang lebih cepat, lebih awal malaikat mau mencabut nyawa. Kesungguhan kita mengkodok tadi itu sudah dipandang oleh Allah hasanah, dianggap baik oleh Allah seluruh yang salah-salah. Begini ya Pak ya. Oke. Jadi intinya Pak, jangan mikir begini. Ini ada orang hitung-hitungannya sama dengan anak-anak yang hitung-hitung matematika dia. Percuma aja lah Pak Ustaz. Tak mungkin lagi saya balik umur 10 tahun. Sekarang umur sudah 40 tahun saya tinggal terus sholat. Sekarang lah baru saya mulai sembahyang Pak Ustaz. Paling-paling saya hitung 10 tahun lagi Pak Ustaz. Umur 60 meninggal. Saya potong sholat saya. Masih sisa lagi Pak Ustaz 30 tahun. Apa cuma aja lah itu. Lebih baik gak aja sama sekali. Kalau kita hitung-hitung dunia kan macam itu, tak lunas menurut kita. Sama dengan ibu-ibu yang meninggalkan puasa Ramadan. Satu anak ibu tuh bisa gak puasa 90 hari. Hamil gak puasa sebulan. Menyusukan anak tahun pertama tinggal lagi puasa 30 hari. Menyusukan anak tahun kedua tinggal lagi puasa 30 hari. Satu anak berpotensi gak puasa 90 hari. Betul? Nah, kapan ibu itu menggantinya? Ada dari sekarang aja, karena dia sudah berhenti hamil, sudah berhenti beranak, dipotoknya, belum lagi lunas mati dia. Ada yang sebagian sempat menceritakan kepada ahli warisnya, kepada anaknya. Maka kalau ada orang mati, kata Nabi, man mata, siapa yang mati meninggalkan hutang puasa Ramadan, maka ahli warisnya wajib untuk membayarkannya. Kalau nggak sempat dia ceritakan, Pak Ustaz gimana itu? Niatnya serius mengkodok mengganti tadi, itu sudah dipandang oleh Allah sebagai sesuatu yang layak Allah sayang kepadanya. 6:10, 3 menit memperbarui wudhu kalau ada yang batal wudhu. Kemudian kalau yang tidak, kita tunggu. Agak-agak ini tidak masuk waktu syuruk ya. Kita tunaikan sholat isyraq sendiri-sendiri. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang penuh keberkahan bagi kita. Doa kita adalah mudah-mudahan 2022 ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita ketimbang tahun yang sudah kita lewati. Amin. Amin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Al-Fakir Abu Syahid Caniago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guys. Tengok lah ini. Sekarang sarapan nih. Pak Anton itu nggak boleh pulang dulu, harus sarapan di sini dulu. Ya, Pak Darman. Jangan pulang dulu. Udah disajikan ini sama warga ini. Lontong Medan kayaknya nih. Rapi. Umam. Jangan mendak-mendak Umam. Kalau di masjid itu kan di-share kan, atau kan grupnya. Itu suaranya masih ada nggak? Dengar nggak ya? Apanya? Suaranya. Yang mana? Ya ini kan. Hah? Nah, kan biasanya di-share kan ke grup kan. Itu suaranya jelas ya? Jelas ya? Jelas lah. Oh, imam siapa nih? Coba deh. Hah? Imam siapa yang 4 tadi? Imam Syahid Caniago. Misalnya aku imam yang 4 itu. Yang menurut. Hah? Imam Ya, dengerin suaranya.